minta ke dukun kemana. Nah ada paling Ya. dulu. Iya deh. Kalau Lain-lain. Soal jimat-jimat tak ada saya tak ngerti ya soal jimat itu. iya Pak, kalau misalnya ini ada yang ikut, Bapak ikhlas mau buang nih. Buang lah Pak kalau memang istilahnya jadi penyakit, jadi masalah di keluarga saya untuk apa ya? Tak ada untungnya itu, tak ada Iya. untungnya lah untuk apa. Iya tadi saya cerita Pak ya, kita nyinggung sedikit tentang jin nasab ya. Jadi resikonya kalau kita punya kerjasama seperti itu ya, 7 turunan pun nggak habis tadi Pak ya, akan mencari terus keluarga kita yang terutama yang soleh supaya tidak menjadi soleh. Ya, masalah cari-cari ke dukun jangan lah, cari kemana. Tidak ada yang pergi ke dukun ya, Tak ada kalau kecuali amalan tadi tuh ya. tak ada sudah dikasih itu tak ada cari sana sini lah udah. Oh iya. Mohon izin Pak, mau tanya nih, sholatnya gimana nih? Nah itu masa sholat Pak, ibadah terus terang saya. Mohon izin ya, mohon izin saya tanya dulu. Iya. Iya itu ya, jadi dibikin seolah-olah dengan kerja keras itu rezeki kita banyak ya Pak ya. Kan gambarannya gitu, kalau ditinggal rasanya sayang gitu ya. Ya saya kasih nasihat aja dah. Mudah-mudahan Pak ya bisa dijalankan sholatnya, karena Allah menjamin kita jika kita ini bertawakal karena Allah, sungguh-sungguh mencari rezeki karena Allah, apalagi hijrah ya, kita hijrah ke jalan yang baik sesuai syariat Islam, maka Allah akan memberikan rezeki dari mana saja dan membukakan pintu dari mana saja. Syaratnya beriman dan mentaatin perintah Allah. Nah iman itu kan yakin. Kalau kita ragu-ragu nggak jadi. Nah, keraguan itu biasanya dibisikin oleh makhluk supaya kita nggak yakin ya. Jadi kuncinya bukan di posisi kita ini kerja keras, kita cerdas, kita pinter, kita banyak uang, bukan. Kunci kesuksesan itu karena ya insya Allah berkenan karena kita mentaati dan beriman kepada Allah ya. Nah kalau misalnya kita jauh, maka seolah-olah dunia itu kita kejar itu rasanya deket tapi nggak nyampe-nyampe ya. Nah, kita kepada akhirat terasa lebih jauh sehingga kita seolah-olah mengejarnya dunia. Oke, saya niatkan saja nih ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niatkan ya kepada Allah untuk sembuh, untuk sehat dari penyakit medis dan non medis ya Pak ya. Bapak kalau tadi merasa ada amalan-amalan tertentu ya, diniatkan aja kepada Allah. Kalau masih ada yang ikut, masih ada yang mengganggu atau dia masih belum keluar dari badan kita, mohon pada Allah untuk dilepas, untuk diputus dan menjalankan syariat dengan sungguh-sungguh. Tidak ada gantinya loh Pak, sholat tuh kalau ditinggal rugi sekali Pak. Ya tadi saya sedikit cerita tentang saya ya, itu karena kita kepingin selamat karena Allah. Harta miliaran Bu ya, bukan kecil Bu, farmasi Pak, direktur Pak yang punya, karena kita mencari ridho Allah. Tahan kita tinggalkan semua, riba kita tinggalkan semua demi mencari ridho Allah. Kami sangat bersyukur Allah masih berikan kesempatan itu ya Pak ya. Tadi itu sedikit cerita supaya nggak kecil hati lah, bahwa tidak segalanya uang itu, enggak ya. Ketenangan itu ada di sini, bukan di masalah harta yang banyak, bukan, ada di hati kita. Insya Allah saya kasih nasihat 2 aja nih semuanya, termasuk saya dan istri saya pribadi ya Pak ya. Memaafkan siapa saja, nomor 1. Hati kita ikhlas untuk memaafkan siapa saja orang-orang yang mungkin secara lisan, secara pandangan, secara fisik menyakitin kita, atau syukur-syukur yang punya hutang kita mampu mengikhlaskan karena Allah subhanallah ya. Janji Allah sangat besar pahalanya kalau bisa ya. Tapi dimaafkan intinya Pak ya, dengan hati lembut, dengan hati pemaaf, itu insya Allah memudahkan karunia Allah kepada kita. Yang kedua tadi ya, kita banyak lalai kepada Allah, maka istighfar aja, mohon izin kita minta pada Allah ya, dengan sungguh-sungguh dengan mengakui bahwa kita ini banyak lalai, banyak bermaksiat kepada Allah. Semoga dengan kita mengakui dan taubat kepada Allah, Allah ijabah nih semua niat-niat Bapak Ibu satu keluarga ya Pak ya.
Nah, jangan disandarkan kesembuhan kepada kami. Ya, insya Allah kita bantu doa. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika memang ada yang mengganggu non medisnya, mudah-mudahan Allah berkenan untuk memberi hidayah kepada yang ganggu, insya Allah ya. Baik, silakan bantu dengan istighfar ya. Jangan ada keraguan ya, semuanya. Semua disandarkan kepada Allah, insya Allah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyyallahu allazi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Astagfirullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perhatikan ya sungguh-sungguh nih. Ini bukan kita ya, atas izin Allah. Ya Bang Sajin, kamu yang ada di keluarga ini, kamu sama bapaknya? Astagfirullah. Ini Pak, perhatikan Pak. Ya, perhatikan semuanya. Bukan tontonan ini. Bukan pada Allah ya. Ya Bang Sajin, sejak kapan kamu ada sama bapak nih? Bertahun-tahun. Bertahun-tahun? Lama. Dari mana kamu masuknya? Kegiatannya Kegiatannya apa tuh? ulang alik. Ulang alik? Maksudnya apa? Apa maksudnya? Minta kepada kami. Minta kepada kalian, minta bantu kepada kalian. Oh gitu. Itu selama ini kamu dapat makan sama bapak ini? Ya. Oh. Kamu dulu makanmu apa? Sajen. Sajen. Masih dikasih sampai sekarang? Enggak lagi. Terus sekarang kok masih ada sama bapak ini? Katanya udah dibuang tadi, ada jimatnya udah dibuang. Bukan itu. Bukan itu. Bukan itu. Amalannya sudah nggak diamalkan lagi. Itu ya. Kamu dulu masuknya dari situ? Bukan. Urusanku. Urusanmu, gitu ya. Mau masuk dari mana saja. Oh gitu. Yang penting tujuan sudah tercapai. Sudah tercapai sekarang tujuanmu? Ya. Apa tuh? Oh sudah mengatakannya. Apa tuh? Tidak menyembah Tuhannya. Tidak menyembah Tuhannya. Kamu sudah berhasil membuatnya tidak sholat? Oh gitu. Dengerin ya Pak. Ya, berhasil kita diplesetkan. Kamu ada ganggu sekarang? Yang penting jadi orang baik. Yang penting jadi orang baik. Oh, itu yang kamu bisikkan? Nggak sholat nggak apa-apa gitu. Nggak ngerjakan perintah Allah nggak apa-apa. Oh, gitu ya. Kamu dapat makan nggak sekarang sama bapak ini? Setiap kemaksiatan kepada Tuhannya adalah makananku. Oh, jadi bapak ini udah bermaksiat kepada Allah, nggak sholat, itu kamu dapat makan jadinya. Tentu. Ya. Kamu sendiri atau ada yang lain di badannya? Aku yang menguasai. Yang menguasainya. Kamu ada ganggu ke bapak ini apa? Hanya untuk mengalihkan tauhidnya. Mengalihkan tauhidnya ya. Untuk tidak ingat Allah. Ya banyak meminta bantuan kepada kamu. Kamu ada ganggu ke anaknya juga nih? Kerjasama? Sama anaknya ada yang lain ya? Boleh? Gantian aku mau. Biar aku yang bicara. Oh gitu. Kamu yang bikin suka anak ini kejang-kejang? Antara lain
Kamu apakan tuh? Ikat Kamu ikat? Apanya yang kamu ikat? saraf di otak. Saraf di otaknya. Astagfirullah. Dengar ini nak. Istighfar semuanya pada Allah ya. Apa tujuannya itu? Bodoh. Bodoh. Dengar nih, Pak. Linglung. Linglung. Bodoh. Dan tidak mengenal Tuhannya. Tujuannya akhirnya ke situ ya, tidak kenal Tuhan. Kemudian tidak mengenal orang tuanya. Oh. Kamu mau bikin linglung ya? Kamu ini kan otaknya ya, kamu ikat ya. Aku panas. Kamu panas? Ya, Kami panas semua. kalian panas semua. Ya, dengar jin. Kamu mau dengarkan ini jin? Nih? Dengarkan ini. Karena kau masih kafir kepada Allah. Aku ajak kamu untuk tobat nih. Ya, kamu mau dengar? Ya, dengarkan ini. Semoga Allah memberimu hidayah. Ya, perhatikan nih. Ini sama ya, saya mendakwai manusia ini ya, bukan hanya jin. Perhatikan Pak, ini sekali lagi bukan tontonan. Ulah kita sekali lagi. Ulah kita sekali lagi. Ya. Semoga Allah memberimu hidayah semuanya. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dengar jin. Agama yang benar, agama yang lurus dan yang diterima Allah hanya Islam. Ya. Jika kamu tidak beriman jin, kamu tidak percaya pada Allah, kamu tidak mengakui siapa penciptamu, ya. Syahadat. Oke. Bener nih? Ya, baik, kamu pimpin. Ayo, bersyahadat. Ayo, lepaskan tanganmu. Ayo, bersyahadat. Ashadu. Ikhlaskan hatimu, memeluk Islam bukan dipaksa. Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Masya Allah, semoga Allah menambahkan cahaya iman ke hati kalian ya. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Hancurkan buhulnya di bapak ini, di anak ini, di keluarga ini atas izin Allah. Bantu istighfar Pak semua dalam hati ya. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma 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 fafataknahuma. Masih ada buhulnya jin. Dengar jin. Di atas pertolongan dan hidayah Allah. Dengarkan semuanya nih ya. Jika kamu tetap kafir kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, kamu mati dalam keadaan kafir, sungguh kelak kita di tempat neraka jahanam. Tapi kalau kamu tadi beriman dan kamu mengakui bersyahadat kepada Allah, kamu tobat kepada Allah, sungguh rahmat Allah maha luas. Ya, sungguh rahmat Allah maha luas. Dosa-dosamu yang kamu lalai selama ini, mungkin berpuluh tahun, mungkin beratus tahun, lalai kepada Allah, mengganggu umat manusia khususnya muslim, sungguh jika kamu sungguh-sungguh tobat hari ini, dihapuskan dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perhatikan ini, kita sendiri yang tidak mau sholat ya, karena diganggu sama ini. Langsung saja, apa yang terjadi dengan dirimu setelah masuk Islam? Perhatikan.
Kenapa kamu menangis? Apa yang terjadi? Kami ingat kesalahan kami. Kamu ingat kesalahanmu. Kenapa tiba-tiba? Tidak dari dulu, Jin. Tidak tahu. Kamu tidak pernah dengar dakwah di bangsamu? Ada. Kenapa kamu tidak datangin pendakwah itu? Tak mau mendengar. Tak mau mendengar. Sombong. Astagfirullah. Baik, Mas Jin. Aku tanya, kamu yang bersama bapak ini, kamu pasang sihirnya di mana? Hati. Di hatinya. Di situ aja. Tujuannya apa? Tidak mentaati Tuhannya. Ya, begitu ya. Tidak mengingat Tuhan. Di tanganku adalah batu hitam yang kuletakkan di hatinya. Batu hitam kamu letakkan di hatinya. Oh, Sebagai buhul supaya ia tidak pernah ingat Tuhannya. oh gitu, buhul-buhul yang kamu tanamkan di hatinya itu supaya nggak ingat Allah. Kamu tadi yang masuk dari zikirnya itu ya? Bukan. Oke. Terus kepada anaknya? Ini yang anaknya suka kejang-kejang, kamu apakan tuh? Sudah aku bilang Jadi tadi, kamu ikat otaknya itu. Kamu yang dari bapaknya ini kami kerjasama. kerjasama. Sudah masuk Islam tadi? Kami berenam. Kalian berenam. Astagfirullah. Sama anak ini ada berapa? Masing-masing ada semua. Masing-masing ada semua satu keluarga ini. Oke, tadi selain ini buhulnya dipasang di mana selain di otak? Otak saja. Otak saja. Tujuannya linglung tadi ya. Ya, Kan dia ini anak yang soleh, anak yang di pondok. memang ditujukan Tuhan yang soleha. Dengar, yang dituju, yang soleh. Bapak, dengar nih Pak, efek daripada kita sendiri. Astagfirullah. Terus kalau itu kakaknya itu yang tak mau sholat, ada juga. Kamu tanam di mana buhulnya? Hati. Di hatinya aja. Sama seperti Bapak. Ya, Tujuannya ya, jauh dari Allah. ya. Allah. Dengar ini Mbak ya. Ini bukan tontonan, sekali lagi. Mari sama-sama kita bertobat. Saya, kami semua mohon dimaafkan karena kejahilan ini. Bapak boleh jawab. Bapak mau maafkan nih. Ya, atas kesalahan Bapak sendiri. Dia juga merasa salah ini ya. Ya, jangan diulang ini Pak. Ini nggak main-main Pak. Jangan ditinggalkan lagi nih sholat. Ya Bang Sajin, ke ibunya dipasang di mana sihir? Mulut Di mulutnya. Apa tujuannya? cerewet. Hati-hati Bu. Hati ya. Kamu pasang di mulutnya sihir itu. Hati-hati Bu ya. Lisan kita nih. Perhatian. Saya, kami semua Mm-mm. bertobat. Nah, insya Allah ya. Bang Sajin, apa yang terjadi dengan badanmu nih setelah masuk Islam? Kami mengecil. Kamu mengecil? Kami tidak sebesar sombong kami lagi. Oh, tadi kamu besar. Besar karena makanan atau karena kesombongan? Sombongan. Sombong. Jadi badanmu besar. Sekarang mengecil. Terus yang terjadi? Berbaju Berbaju putih, bersih. bersih. Masya Allah. Ada cahaya kalian semua? Seperti kalian berjaya. Subhanallah. Sebelum masuk Islam apa yang terjadi dengan badanmu? Kulitmu seperti apa sebelum masuk Islam? Bersisik. Bersisik. Kok bersisik? Wujudmu apa? Manusia ular. Manusia ular? Manusia berbadan ular? Astagfirullah. Baik Bang Sajin. Ya. Saya kasih nasihat Bang Sajin. Ya. Sungguh-sungguh tobatlah kepada Allah. Ini semua ya, termasuk kita pribadi ya. Sungguh-sungguhlah tobat kepada Allah. Selama ini kamu telah kafir kepada Allah. Tidak ingat siapa penciptamu. Tidak ingat kamu masih hidup diberi kesempatan. Tidak ingat kamu untuk bertakwa kepada Allah. Taubatlah, dan kamu hanya mengganggu manusia terus-terusan. Taubatlah sungguh-sungguh kepada Allah.
ya, atas kekafiranmu itu, atas kelalaianmu itu. Perhatikan ini nak, bapak, ibu semuanya ya. Malu kita sama jin nih Mbak, sampai kalau kita sendiri tidak mau melaksanakan perintah Allah. Allah kasih dia hidayah nih. Jangan sampai kita yang dimuliakan Allah, malah kita juga tidak mau taat kepada Allah. Amin. Sebentar Bang Sadin. Yang kedua, kamu gabung dengan jin-jin muslim yang ada di masjid. Kamu belajar syariat Islam. Jika kamu sudah pandai, kamu sholat dan taatlah hanya kepada Allah. Ya. Yang ketiga, kamu sudah tahu nih, Islam adalah agama yang benar. Islam adalah rahmat untuk seluruh alam. Dakwai bangsamu. Ajak mereka mengenal Islam. Ajak mereka untuk masuk Islam. Semoga juga mereka selamat karena Allah. Insya Allah. Baik, kamu masih mau dipanggil sama bosmu? Tidak mau lagi? Masih mau ganggu manusia? Subhanallah. Insya Allah Bang Sajin, silahkan. Kamu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita Pak kepada Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekali lagi Bapak yang belum bisa menjalankan syariat sungguh-sungguh, ingat ya, bukan asbab jin ini, tapi karena kita memberi peluang, ya kan? Apalagi tadi ya, kita ada kerjasama meminta bantuan kepada makhluk. Pak, sungguh-sungguh hari ini karunia Allah. Mbak, sungguh-sungguh ambil pelajaran, hari ini adalah karunia Allah. Jadi sangat malu sampai kalau kita ini tidak mau menjalankan syariat sungguh-sungguh. Jin, Allah kasih hidayah, harusnya kita yang lebih. Kenapa? Karena kita duluan yang mengenal Islam. Ya Pak ya, Ibu semuanya, saya kasih saran, sungguh-sungguh sholatlah tepat waktu, 5 waktu. Ya, Bapak laki-laki di masjid lah, upayakan itu ya sebisa mungkin. Kok diajak sama anaknya? Ya, ya semoga Allah rahmatin ya. Hari ini Allah udah kasih petunjuk ya. Bapak tadi seperti awal yang kita cerita, resikonya sangat besar bagi kita juga punya kerjasama sama jin. 7 turunan pun gak akan habis. Ini Bapak saksi hidup, Bapak belum mati. Anak Bapak sudah luar biasa diganggu jin. Ibu tahu tadi semua tujuannya? Yang diserang otak, tujuannya apa? Linglung, ya? Ya kadang-kadang bingung. Jadi bingung. Betul ya? Yang sering kejang-kejang, tiba-tiba kejang-kejang ya. Masya Allah. Bingung kemana ya dia? Oke, jangan disandarkan sekali lagi. Ini kesembuhan milik Allah. Kalau misalnya masih ada itu berarti sudah medis. Ibu mau tetap berobat kepada ahlinya. Perlu nutrisi otak ya, karena selama ini udah diganggu bertahun-tahun. Bisa jadi ya ada yang rusak. Ya jangan lupa minum habatus saudah, itu hal-hal yang sunnah yang sudah riwayatnya hadisnya sangat kuat. Minum aja, diniatkan kepada Allah. Ya Pak ya, ini Pak resikonya sangat gede nih Pak ya. Sungguh ini ada kesempatan ini Pak, ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Ya, yang sudah habatus saudah ada dijual di apotek, ada, silahkan itu nanti dibeli ya. Ini nasihat dari saya aja. Sekarang gini semuanya, artinya atas izin Allah, jin yang ada di sini tadi 6 jin, walau alam itu adalah ini ya, urusannya dia. Artinya bersih. Ibu tadi ya diperingatkan atas izin Allah ya, jaga lisan kita Ibu ya. Bapak ya sungguh-sungguh jalankan ya, nak ya. Artinya jika kita tidak menjalankan syariat dengan sungguh-sungguh, jin kafir yang ada ini di luaran ini gampang masuk kapan saja. Begitu Bapak nggak sholat, percayalah breng masuk. Semuanya nih maksudnya gitu ya. Kita lalai, kita nggak mau sholat, suka menunda-nunda, sehingga itu pintu masuk. Yang kedua, jika kita gampang marah, kita gampang sedih, atau kita gampang tersinggung Pak, jin mudah masuk lewat tabiat seperti ini ya. Jangan, maka ikhlaskan kita. Ada orang yang menghina kita, ada orang yang mencaci maki kita, ada orang, santai aja Pak ya. Jangan dendam. Kalau dendam tadi ya ingat ya, itu dia akan bisa mengganggu di dada kita.
tadi ingat ya, di hatinya ya. Bapak di hatinya, anak di hatinya, yang ini di otaknya, ini ibu di mulutnya. Hati-hati, masing-masing hari ini Allah tunjukkan kebaikannya ya Pak ya. Demi Allah, bukan dari posisi saya, karena keikhlasan. Kemarin kesini nggak terjadi kan Bu? Lihat ridhonya orang tua, ridhonya bapak, ridhonya suami, memudahkan karunia Allah ya Pak ya. Kemarin sudah kesini Pak, saya kasih saran, yang nyembuhin Allah. Ini saya udah tanya belum sama bapak, pada suami ya Bu ya. Nah hari ini bapak sungguh-sungguh berkenan ya Pak ya. Ini pelajarannya Pak. Jika kita tidak ikhlas, nggak terjadi Pak. Sama dengan amalan kita. Jika amalan kita tidak lillah kepada Allah, bisa mendatangkan jin. Ya, kita semuanya lillah karena ini insya Allah yang nasihat dari saya. Jadi amalkan hal-hal sunnah. Mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, masuk WC baca doa, keluar WC baca doa Pak. Buka pintu baca doa, masuk rumah baca doa, naik kendaraan baca doa. Ya semuanya ada. Dan itu pahalanya besar. Kalau kita nggak kerjakan, rugi. Bukannya nggak berpahala, rugi.